Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laila dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang teori belajar kognitif. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Aura Candika Kamila, dengan NIM 4301-41931, Dian Novita Wulansari dengan NIM 4301-41933, dan Naila Ahmadiyah dengan NIM 4301-41935. Baik, sebelum kita membahas teori, kita akan membahas terlebih dahulu studi kasus. Di sini disajikan ketika siswa mendapatkan informasi berupa suatu materi pelajaran, misalnya dari video pembelajaran yang disajikan oleh guru, kemudian siswa diminta untuk menjelaskan kembali informasi yang telah didapatkannya dari video itu. Dari kegiatan tersebut, terkadang ada siswa yang tidak dapat menjelaskan kembali karena tidak mengingat, ada juga yang mengingat tetapi tidak menjelaskan secara detail, namun ada juga yang mengingat secara detail sehingga bisa menjelaskan secara detail. Nah, pada pertemuan selanjutnya pun guru menanyakan kembali kepada siswa terkait materi yang dibahas pada pertemuan lalu. Kemudian terjadi hal yang sama. Kenapa ya hal-hal seperti itu dapat terjadi? Oke, ketika siswa mendapatkan informasi, terjadi proses pengolahan informasi tersebut dalam kognisi siswa. Jadi, informasi berupa materi pelajaran itu diterima oleh penginderaan siswa seperti dengan cara melihat dan mendengar, dan informasi itu disimpan dalam waktu yang singkat di dalam penampungan kesan-kesan penginderaan jangka pendek atau Short Term Sensory Store, yang disingkat STSS. Namun, jika siswa tidak memperhatikan informasi berupa materi pelajaran tersebut, maka informasi tersebut akan segera hilang. Jika siswa memperhatikan dan mengamati informasi, maka informasi tersebut akan masuk ke dalam memori jangka pendek atau Short Term Memory, yang disingkat STM, atau Sistem Penampungan Memori Kerja, yang disingkat WM dari kata Working Memory. Nah, siswa yang tidak dapat mengingat informasi sehingga tidak dapat menjelaskan kembali itu bisa jadi karena siswa tidak memperhatikan informasi berupa materi pelajaran tersebut. Namun bisa jadi juga karena gangguan pada memori jangka pendeknya. Kemudian untuk siswa yang bisa menjelaskan kembali informasi itu, namun tidak dapat menjelaskan secara detail, itu bisa terjadi karena memang informasi yang dia jelaskan itulah yang berhasil dia perhatikan. Dan jika siswa bisa menjelaskan kembali secara detail, berarti siswa benar-benar memperhatikan secara detail informasi tersebut, dan siswa tidak mengalami gangguan pada memori jangka pendeknya itu. Lalu ketika siswa diberikan pertanyaan oleh guru terkait materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, namun ternyata siswa tidak bisa menjawab itu. Berarti ada kemungkinan siswa tidak mengulang materi atau tidak melakukan rehearsal. Sehingga informasi yang sempat disimpan dalam STM-nya itu tidak masuk ke dalam LTM siswa secara utuh atau hilang sebelum informasinya dialihkan ke dalam LTM. Di mana berdasarkan teori belajar kognisi, jika seseorang berhenti memikirkan informasi itu, maka informasi itu akan segera hilang dari STM-nya. Dan salah satu cara menyimpan informasi ke dalam STM itu adalah dengan terus memikirkan atau mengucapkannya secara terus-menerus. Proses mempertahankan informasi di dalam STM melalui pengulangan itulah yang disebut rehearsal. Rehearsal ini penting di dalam belajar karena semakin lama informasi itu berada di dalam STM, semakin besar pula peluangnya untuk dialihkan ke dalam LTM. Tanpa rehearsal, informasi itu mungkin tidak akan berada di dalam STM selama lebih dari 30 detik. Namun, karena STM memiliki kapasitas terbatas dalam menyimpan informasi, maka informasi itu dapat hilang karena tergeser oleh informasi lain
atau mengalami interferensi sebelum informasi tersebut dialihkan ke dalam LTM. Para pakar teori belajar pun menyatakan bahwa setiap orang tidak pernah melupakan informasi yang telah ada di dalam LTM. Apabila seseorang itu lupa akan sesuatu itu, mungkin berarti seseorang itu kehilangan kemampuan untuk menemukan informasi yang telah ada di dalam memorinya. Mungkin bisa saja ya kita lanjutkan ke teori untuk lebih paham lagi. Di sini ada pandangan tentang belajar. Pengkajian terhadap teori belajar kognitif memerlukan penggambaran tentang perhatian, memori, elaborasi, rehearsal, pelacakan kembali, dan pembuatan informasi yang bermakna. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Nah, ketika informasi itu diolah, yang berlangsung di dalam kognisi, itu akan menentukan perubahan perilaku seseorang. Bukan sebaliknya, jumlah informasi atau stimulus yang mengubah perilaku. Demikian pula, ketika seseorang melakukan kinerja, diperoleh dari hasil belajar, itu tidak tergantung pada jenis dan cara pemberian stimulus, melainkan lebih ditentukan oleh sejauh mana seseorang mampu mengolah informasi sehingga dapat disimpan dan digunakan untuk merespons stimulus yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif. Selanjutnya, teori pengolahan informasi tentang belajar. Di sini dikenalkan ya stimulus dan input lain. Lalu stimulus fisik seperti cahaya, panas, tekanan, udara, ataupun suara ditangkap oleh seseorang dan disimpan secara tepat di dalam sistem penampungan penginderaan jangka pendek atau short term sensory store atau STSS. Nah, apabila informasi itu diperhatikan, maka informasi itu akan disampaikan ke dalam memori jangka pendeknya atau short term memory dan working memory. Namun jika tidak diperhatikan, maka informasi itu akan dilupakan. Nah, informasi di dalam STM ini jika dilakukan rehearsal atau pengulangan dan disandikan atau encoding, ini akan masuk ke dalam long-term memory. Namun jika tidak dilakukan rehearsal atau encoding, maka informasi di dalam short-term memory ini akan dilupakan. Nah, setelah informasi ini diolah dan disimpan di dalam LTM, informasi dapat digunakan untuk merespons stimulus yang berada di sekeliling kita. Selanjutnya, penampungan kesan-kesan penginderaan jangka pendek atau STSS. Pusat penampungan kesan-kesan penginderaan ini menerima informasi dalam jumlah yang sangat banyak yang dihasilkan dari proses penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan, dan menahannya dalam waktu yang singkat, yakni tidak lebih dari 2 detik. Kapasitas penampungan di dalam STSS tidak terbatas. Replika informasi dari penginderaan disimpan dalam waktu yang singkat. Sedangkan penampungan informasi visual dapat berbentuk seperti potret yang menjadi kabur dalam setengah detik, dan informasi tersimpan secara terpisah pada masing-masing indera. Slavin 1994 mengemukakan bahwa penelitian telah banyak dilakukan untuk mendeteksi kemampuan pusat penampungan kesan-kesan penginderaan dalam menerima dan menahan informasi yang berasal dari luar. Lalu Keck and Berliner pada 1984 juga menyatakan bahwa stimulus yang berasal dari luar sebagian besar mampu membangkitkan respon seseorang. Respon ini terfokus pada stimulus sehingga seseorang dapat memutuskan apakah ingin memperhatikan secara lebih dekat atau menghindarinya. Stimulus yang mampu membangkitkan perhatian itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu stimulus fisikal-fisik, stimulus emosional,
stimulus kesenjangan, dan mending stimulus. Selanjutnya, ke memori jangka pendek dan memori kerja. STM adalah memori kesadaran, yakni seseorang menyadari adanya informasi, sedangkan informasi kerja juga memiliki karakteristik yang sama seperti STM. Kedua memori ini memiliki kapasitas penampungan yang terbatas, kurang lebih 7 penggal informasi. Informasi tidak dalam bentuk penginderaan kasar sebagaimana dalam STSS, dan informasi dapat digeser oleh informasi baru. Informasi yang diamati dan diperhatikan oleh seseorang akan masuk ke dalam STM atau WM melalui sistem penginderaan jangka pendek, dan STM merupakan bagian dari memori di mana suatu informasi pada akhirnya dipikirkan untuk disimpan, sehingga jika seseorang berhenti memikirkan informasi yang baru, maka informasi akan segera hilang dari STM-nya. Informasi yang masuk ke dalam STM dapat berasal dari STSS atau LTM, yang terkadang dapat masuk secara bersamaan. Salah satu cara untuk menyimpan informasi ke dalam STM ini adalah dengan memikirkan atau mengucapkannya secara terus-menerus. Proses pengolahan inilah disebut rehearsal. Selanjutnya, memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau LTM adalah bagian dari sistem memori di mana seseorang menyimpan informasi untuk periode waktu yang lama. LTM memiliki kapasitas tidak terbatas dalam menyimpan informasi. Informasi yang telah disimpan tidak akan hilang karena lupa. Dan informasi itu mungkin tidak dapat dilacak kembali karena gagal di dalam mencari informasi tersebut. Para teorisi belajar kognitif membagi memori jangka panjang ke dalam 3 bagian, yaitu memori episodic, memori tentang pengalaman personal, yaitu semacam gambaran mental mengenai sesuatu yang telah dilihat atau didengar. Yang kedua, memori semantik, berisi fakta dan informasi tergeneralisasi yang telah diketahui sebelumnya, konsep-konsep, prinsip, dan cara menggunakan informasi tersebut, serta keterampilan pemecahan masalah dan strategi belajar. Dan yang ketiga, memori prosedural, menunjukkan pada pengetahuan tentang cara-cara mengerjakan sesuatu terutama dalam tugas-tugas fisik. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Di sini yang pertama ada pandangan tentang belajar. Intisari teori konstruktivisme adalah bahwa peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Belajar yang bersifat konstruktif ini seperti halnya belajar yang dilakukan ilmuwan. Misalnya ketika ilmuwan mencari jawaban tentang alasan terjadinya sesuatu. Untuk mendapatkan jawaban, ilmuwan harus melakukan eksperimen yang dilandasi rasa ingin tahu, kreativitas, dan belajar kelompok. Selanjutnya, asumsi tentang belajar. Teori belajar konstruktivisme menetapkan 4 asumsi tentang belajar. Yang pertama, pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat dalam belajar aktif. Yang kedua, pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mampu representasi atas kegiatannya sendiri. Yang ketiga, pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang menyampaikan maknanya kepada orang lain. Dan yang keempat, pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang menyampaikan maknanya kepada orang lain. Selanjutnya, strategi belajar. Slavin 1994 menyarankan 3 strategi belajar yang dapat digunakan untuk belajar efektif, yaitu yang pertama, membuat catatan. Strategi ini akan efektif untuk materi belajar tertentu, karena mempersyaratkan pengolahan mental untuk memperoleh gagasan utama tentang materi yang telah dipelajari, dan membuat keputusan tentang gagasan apa yang harus ditulis. Yang kedua, belajar kelompok. Penelitian menemukan bahwa peserta didik yang belajar kelompok akan belajar dan mengingat apa yang telah dipelajari secara lebih baik dibandingkan peserta didik yang belajar sendiri. Dan yang ketiga, metode PQ4R bertujuan meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, lupa dan ingat.
Salah satu alasan penting orang mengalami lupa adalah karena faktor interferensi. Interferensi terjadi apabila informasi bercampur dengan atau tergeser oleh informasi lain. Salah satu bentuk interferensi adalah ketika orang mengalami hambatan dalam melakukan rehearsal atas informasi yang dimiliki karena adanya informasi lain. Oh iya, untuk packing 4R ini, P-nya preview, Q-nya question, dan 4R-nya itu read, reflect, recite, and review. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tanggapan, dan saran, bisa disampaikan dan kita diskusikan di virtual meeting via Google Meet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.